Alfa Omega dibubarkan karena tindak asusila para pemeluknya pada April tahun lalu. Salah satu kegiatan mereka yang dianggap menyimpang dari ajaran Kristen adalah melakukan ritual tanpa busana. Saya harus meminta maaf kepada Pendeta Robert yang mungkin sudah terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTubers, ketemu lagi dengan saya Ichang Ho. Beberapa hari yang lalu, saya melihat ada sebuah video kaitan dengan narasinya Ade Armando. Nah, video itu sudah saya reaksi atau saya komentari kaitan dengan narasi Ade Armando yang menduga bahwa ada salah satu komunitas agama Kristen di Papua itu dinilai sesat. Padahal kalau saya nggak salah sih, katanya jangan bawa-bawa agama. Tapi kok ini malah bawa-bawa agama terus. Mana sih yang benar? Itu jadi apa ya? Sebenarnya sih khususnya masyarakat awam seperti saya ini bisa semua mengkanter apa omongan yang begitu-gitu itu. Tapi ya kita juga agak-agak malas juga merespon sebenarnya. Tapi kalau sudah kebablasan gitu ya seperti ini ya perlu saya respon. Tapi untuk kali ini ya saya perlihatkan bahwa Ade Armando awalnya menduga bahwa itu aliran Kristen di Papua itu sesat. Kemudian dia ralat. Nah, ini video klarifikasinya. Artinya dia meralat bahwa Anies Baswedan itu bukan didukung oleh Kristen sesat. Kira-kira begitu. Lihat saja langsung, ada judulnya kok di sini. Anda mungkin sempat menyaksikan video saya kemarin tentang komunitas Alfa Omega di Papua. Video tersebut sudah di take down di Cokro TV. Dalam kaitan itu, saya perlu memberikan klarifikasi. Dalam video itu saya menyatakan tim kampanye Anies Baswedan nampaknya bikin blunder. Di tanah Papua, Anies disambut dan didukung oleh sebuah komunitas Kristen bernama Alfa Omega di Kabupaten Supiori, Jayapura. Anies bahkan diangkat anak oleh pimpinan Alfa Omega. Dia diberi nama Yohanes. Namun kemudian saya mengatakan bahwa saya mendapat sebuah berita yang sangat mengejutkan. Pada April tahun lalu, Alfa Omega dibubarkan oleh polisi karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Salah satu kegiatan mereka yang dianggap menyimpang dari ajaran Kristen adalah melakukan ritual tanpa busana. Kesalahan saya adalah mengira bahwa kedua gereja tersebut adalah dua gereja yang sama. Sekarang saya memperoleh informasi itu adalah dua gereja yang berbeda. Namanya sama-sama Alfa Omega, tapi gereja yang berbeda. Dalam video itu saya sudah mengakui adanya hal yang aneh mengenai Alfa Omega. Di satu sisi saya menemukan berita bahwa Alfa Omega dibubarkan karena tindak asusila para pemeluknya pada April tahun lalu. Berita itu saya peroleh dari sejumlah media online yang cukup kredibel. Dalam berita-berita itu, polisi menjelaskan bahwa Alfa Omega berasal dari Biak Barat sebelum kemudian menyebar ke Kabupaten Supiori. Menurut informasi, Alfa Omega melegalkan persetubuhan di lokasi tempat ibadah mereka. Di lokasi itu dibangun pondok-pondok yang diduga dipakai untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Lalu ada kegiatan malam hari, yakni naik ke atas bukit secara berpasang-pasangan tanpa busana. Sesampainya di atas bukit, mereka diperbolehkan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pagi hari. Namun di pihak lain, saya juga membaca berita yang sepenuhnya positif mengenai gereja Alfa Omega. Diberitakan bahwa pada September 2021, Alfa Omega melakukan program peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi kaum muda Papua. Program yang dipimpin Pendeta Robert Nerotumilena itu bernaung di bawah Papua Language Institute. Menurut berita tersebut, lembaga ini sudah dipercaya pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan seleksi dan mempersiapkan mahasiswa Papua untuk belajar ke luar negeri. Bahkan dikatakan mereka juga sedang membangun Universitas Internasional Papua yang akan menjadi tempat persiapan bagi kaum muda Papua sebelum kuliah lebih lanjut di luar negeri. Karena kesamaan nama itu, saya mengira kedua berita itu merujuk pada gereja yang sama. Dalam video saya memang mengakui ada kejanggalan dalam dua informasi yang bertolak belakang itu. Namun saya akui saya mengira bahwa yang mengangkat Anies Baswedan sebagai putra mereka dengan nama Yohanes adalah gereja yang kontroversial tersebut. Saya tidak mengira bahwa ada beberapa nama Alfa Omega di Papua. Yang meluruskan informasi tersebut adalah Angga Dwi Masa Songko, salah seorang sutradara terkemuka di negara kita.
Angga adalah keponakan pendeta Robert Nero Tumilena yang memimpin Alpha Omega di daerah Sentani. Itu adalah Alpha Omega yang melakukan program peningkatan kemampuan bahasa Inggris, bukan Alpha Omega yang mengajarkan perilaku seks bebas yang berlokasi di Supiori. Jadi sekarang mudah-mudahan menjadi jelas. Alpha Omega yang menerima Anies adalah Alpha Omega yang dipimpin pendeta Robert Nero Tumilena yang tidak dianggap sesat. Saya harus meminta maaf kepada pendeta Robert yang mungkin sudah terganggu nama baiknya akibat video saya. Saya juga sudah meminta Cokro TV men-take down video saya tersebut. Mudah-mudahan kesalahan serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang.